Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di room Zoom pada kali ini. Tak lupa pula memberikan salawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Sebelum memulai, kami ucapkan terima kasih kepada Muslimah Wahda Islamiyah Daerah Sopeng yang telah mensponsori Zoom yang kita gunakan pada kali ini. Adapun tema kajian kita pada hari ini yaitu Hilful Fudul Interaksi Sosial dan Organisasi yang akan disampaikan oleh Ustaz Silteriska. Yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Ustaz untuk menyampaikan materi kajiannya pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah senang sekali di sore hari ini di hari ke-20 bulan suci Ramadan, dan itu artinya kita sudah memasuki 10 hari terakhir ya. Maka teman-teman sekalian, para sahabat, semoga kita semakin kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Bahkan Rasulullah SAW disebut dalam sejarah atau sirah, beliau mengencangkan ikat sarungnya, bahasa kita sekarang. Maka mari kita memanfaatkan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini dengan memberikan atau melakukan amal yang maksimal ya. Kalau 20 hari pertama kita masih ada kekurangan, Ramadan, entah itu kita bisa ikut langsung beriktikaf ya. Kalau di Sopeng ini ya bisa cari info di mana saja masjid yang kemudian mengadakan i'tikaf. Atau kalau kita tidak bisa full i'tikaf di masjid, maka minimal kita ikut sholat malam ya, samping kita sholat tarawih kemudian kita ikut sholat malam ya, atau mungkin kita mengerjakan amal-amal seperti membaca Al-Quran, bersedekah ya. Kalau kita kemudian 10 hari terakhir ini dan beramal ya di malam yang dimana turun apa disebut dengan Lailatul Qadar, maka ibadah di malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan ya, Masya Allah. Bahkan di waktu-waktu seperti inilah ya Lailatul Qadar, seluruh doa pada malam itu akan mustajab, akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kesempatan kita untuk berdoa apapun yang kita minta doa, terutama bagaimana kesuksesan, keberhasilan di dalam belajar ya, kesuksesan dalam di kehidupan dunia ini dan seterusnya. Maka saya menasihatkan diri saya pribadi dan kita semua, mari di 10 hari terakhir ini kita maksimalkan agenda-agenda amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan. Nah, berkaitan tentang Surah Nabawiyah, mengapa kita harus belajar sejarah? Karena para pemimpin terdahulu itu mereka suka membaca sejarah. Nah, jadi bacaan para pemimpin yang hebat yang kita kenal dalam kancah sejarah itu dimulai dengan membaca sejarah. Itulah mengapa kemudian dalam Al-Quran bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam misalnya. Ini yang kemudian menginspirasi Rasulullah SAW, ya bahkan membentuk mindset ketika beliau menetapkan suatu urusan, suatu perkara. Ketika Rasulullah SAW berada di peristiwa Fathu Makkah, maka para orang kafir Quraisy itu menunggu-nunggu apa balasan bagi mereka yang dulu pernah memusuhi Nabi. Ada yang pernah memberikan duri, ya ada yang pernah kemudian memberikan kotoran kepada Nabi, yang mengintimidasi Rasulullah SAW. Maka mereka menunggu-nunggu apa keputusan bagi kami.
Dan ternyata Rasulullah SAW memutuskan seperti apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf ini kan pertama kali dia dibuang ke sumur oleh makar saudaranya. Tapi ketika dia bertemu dengan saudaranya, saat Nabi Yusuf sudah menjadi menteri, menjadi pemimpin, maka Nabi Yusuf mengatakan, La tathriba alaikumul yawm. Tidak ada lagi cercaan, celahan bagi kalian hari ini. Maka itu juga yang dikatakan Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Ya, izhabu fa antum tulaqa. Pergilah, kalian ini setelah dimaafkan. Masya Allah. Inilah Rasulullah SAW jiwa ya memaafkan. Itu lahir karena beliau belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kita juga pengen ketika hari ini kita memimpin, ya, ketika kita menjalankan kehidupan kita sehari, ketika kita belajar, inspirasi, imajinasi kita, membaca kisah, ini adalah satu hal yang sangat penting. Bagaimana kita menjadikan kisah itu sebagai inspirasi utama, apapun persoalan yang kita hadapi. Maka disinilah pelajaran penting tentang sejarah, ya, khususnya Sirah Nabawiyah. Mengapa kita harus mempelajari Sirah Nabawiyah? Karena inilah setidaknya menjadi inspirasi kita ketika kita menghadapi dan menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kemarin kita sudah sampai pembahasan Rasulullah SAW di usia 15 tahun. Ketika itu beliau ikut Perang Fijar. Perang Fijar ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya yang namanya kematangan dari sisi emosional, ya, dari sisi mentalitas keberanian. Nah, kemudian setelah itu, di usia 20 tahun, Rasulullah SAW menghadapi peristiwa yang penting, yang dan ini disebutkan sejarah, yaitu ada seseorang yang bernama Al-Aus, ya, bin Wail. Al-Aus bin Wail ini adalah bapaknya Amr bin Aus. Ya, ini Amr bin Aus. Nah, bapaknya Al-Aus bin Wail ini suatu waktu dia membeli barang, ya, dari suku, ya, dari Bani Zubaid. Ya, Bani Zubaid ini datang, tidak disebutkan siapa nama orangnya, tapi dia dari Bani Zubaid. Itu datang ke Mekah, kemudian dia menjual barang. Maka Al-Aus bin Wail tadi dia membeli, tetapi dengan cara mengutang. Dia berjanji, nanti kalau ada kesempatan saya akan bayar, saya berutang dulu. Singkatnya, setelah tiba waktu yang telah ditentukan, maka dari Bani Zubair tadi menagih. Nah, mana bayarannya, utang kamu? Nah, ternyata Al-As bin Walid ini itu menangkal. Nah, bahkan dia tidak mau membayar utangnya. Maka kemudian dari Bani Zubair ini akhirnya ngomong. Ya, kalau barat kita sekarang, dia curhat di media sosial. Media sosial waktu itu syair. Dia bersyair. Intinya dalam syair itu, dia menggambarkan bahwa orang-orang Mekah adalah orang-orang yang tidak jujur, tidak menepati janjinya. Maka ketika dia berita ini viral, santero Mekah mengetahui bahwa ada orang yang dizolimi karena tidak kemudian ditepati janjinya, tidak dibayar, ada orang yang tidak membayar utangnya, maka berkumpullah ya beberapa tokoh ya dari Quraisy yang kemudian berkesimpulan bahwa nah, ini nggak boleh dibiarkan ini. Kalau ada kemudian kalau misalnya berita ini sampai viral, sampai ke luar negeri, maka nggak ada lagi orang yang mau datang ke Mekah. Nggak ada yang mau pergi berhaji, apalagi nggak mau berdagang. Kenapa? Karena orang-orang di sini nggak jujur. Ini nggak boleh dibiarkan. Maka dia kemudian membentuk sebuah komunitas perkumpulan. Dan inilah kemudian melahirkan perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul. Hilf itu artinya perjanjian. Fudul itu keutamaan. Ada juga berpendapat kenapa namanya Hilful Fudul, karena yang berkumpul waktu itu tokohnya semuanya namanya Fadil. Ya, jadi Fadil 1, Fadil 2, Fadil 3. Makanya kemudian disebut dengan jamak Al-Fudul. Ya. Nah, apa isi perjanjian? Perjanjian ini mengatakan bahwa siapapun yang dizolimi, maka kita wajib membelanya. Sebab dulu orang jahiliyah, mereka punya prinsip. Ya, unsur akhoka zoliman au mazluman. Bantulah, tolonglah saudaramu, baik ketika dia dizolimi ataupun dia menzolimi orang lain. Nah, ini apa namanya? Mereka bersepakat, ya. Jangankan saudara kita sesuku,
orang yang nggak sesuku pun kita akan bantu. Maka mereka kemudian berkumpul. Ya kalau kita sekarang ini bisa dikatakan sebagai perjanjian anti kezaliman. Ya ketika di mana ada seseorang yang dizalimi, dia datang untuk membela orang yang dizalimi. Maka perkumpulan ini ketika berdiri, ya maka Rasulullah SAW ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyyah. Beliau turut, ya kalau ibaratnya kayak sekarang dia ikut juga tanda tangan, ya ada misalnya semacam petisi, ya tentang anti kezaliman. Nah, disinilah kita belajar apa pelajaran yang berharga, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan setelah berapa tahun kemudian setelah beliau menjadi nabi, beliau mengatakan bahwa menceritakan kisah ini, sekiranya ya kisah ini, perjanjian ini itu kemudian kembali terjadi, maka kata Rasulullah la ajab tuh, maka saya akan juga ikut gabung, ya. Ini pelajarannya tentang kita ini harus ikut berpartisipasi aktif, ya, dalam dalam proses perbaikan umat, ya. Meskipun itu kita dengan orang yang berbeda agama. Kalau kita berbeda agama, minimal kita sebangsa, setanah air. Nah, makanya di sini pentingnya yang namanya kita ikut terlibat dalam perbaikan umum, ya, perbaikan yang sifatnya mengandung maslahat orang banyak. Nah, jadi kalau kita ini misalnya sekarang di tempat kita, di kampung kita, ada misalnya gotong royong, ada dan semuanya ini untuk kebaikan orang banyak, maka kita belajar untuk menerapkan ini, kita juga ikut. Ya, jangan kemudian menjadi orang yang acuh tak acuh, orang yang kemudian pasif, orang yang tidak mau bergaul dengan banyak orang. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga di sini tentang pentingnya namanya berorganisasi. Jadi di usia 20 tahun ini, ya ibaratnya Rasulullah SAW ikut serta dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Kalau kita sekarang ini ormas, ya organisasi masyarakat. Nah, setidaknya kita ikut. Kalau di kampus kita ada LDK, ya silakan, itu bagus kita ikut berorganisasi. Kalau misalnya di dalam hal pergerakan dakwah Islam dan hari ini sangat banyak, ya. Maka saran saya kita ikut, ya kita ikut misalnya komunitas Muslim, ya. Kalau misalnya Muslimah ikut yang di dalamnya ada akhwat, ya perkumpulannya, apalagi yang bergerak dalam bidang dakwah, maka pastikan kita ikut. Jadi ini pentingnya namanya organisasi. Maka kalau ada orang yang mengatakan organisasi itu misalnya bid'ah atau bagaimana, nah ini pelajaran Rasulullah SAW. Beliau ikut organisasi. Jadi organisasi ini merupakan keniscayaan, ya bahwa kita berkumpul, ya untuk menyelesaikan perbaikan problematika umat. Sebab kalau kita hanya sendiri, ya kita mungkin bisa menyelesaikan, tapi hanya satu dua persoalan. Tapi ketika semuanya berkumpul, maka ada banyak persoalan yang bisa diselesaikan. Ketika seseorang ikut organisasi, maka dia terbiasa bagaimana menyelesaikan, memberikan solusi terhadap umat, terhadap masyarakat. Dan di sini kita belajar bahwa pemimpin itu tidak lahir tiba-tiba. Dia lahir tiba-tiba kemudian banyak pamfletnya, banyak spanduknya. Tapi dia adalah orang yang sudah membersamai ya secara tahunan rakyatnya, masyarakatnya. Bahkan pemimpin itu sudah pernah merasakan pahitnya ya hidup yang orang-orang kalangan bawah, dan dia adalah orang-orang yang, dan pemimpin itu adalah orang yang paling terdepan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sosial. Baik itu masalah yang sifatnya pribadi dari setiap insan masyarakat maupun secara umum. Jadi kita belajar bahwa Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi pemimpin, beliau sudah ikut aktif ya menyelesaikan problematika yang ada dalam umatnya. Maka inilah kemudian menjadi cikal bakal. Mengapa kemudian Rasulullah SAW ketika beliau diangkat menjadi nabi, kemudian menjadi pemimpin peradaban umat manusia, beliau paling mengerti karena beliau memang dari bawah. Beliau sudah merasakan bagaimana penderitaan. Oh, ini loh yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang dibutuhkan oleh umat. Maka ini melatih kepekaan kita. Maka inilah pentingnya sekali lagi yang namanya berorganisasi. Jadi, kalau bisa kita ini kemudian menjadi mahasiswa, tapi di saat itu kita juga ikut ya dalam aktivitas yang menyangkut kepentingan banyak orang, berorganisasi ya. Maka sebisa mungkin
Ya, kalau misalnya kita ini dibacakan CV, ya orang yang paling bisa berperan menjadi pemimpin di masa mendatang itu adalah orang yang pernah punya pengalaman organisasi yang mumpuni. Bukan juga berarti di sini semua organisasi dia masuki, tapi setidaknya ada pengalaman. Ya, oh dia pernah memimpin, dia pernah kemudian misalnya jadi ketua departemen. Tidak mesti juga jadi ketua, meskipun jadi anggota. Tapi di sini kita belajar menyelesaikan masalah banyak orang. Kemudian pelajaran yang selanjutnya bisa kita ambil dari peristiwa Eliful ini bahwa kita ini butuh yang namanya kolaborasi. Makanya sekarang ini kita katakan zaman kolaborasi. Ya, kita harus punya banyak banyak jaringan. Ya, seperti misalnya kita ini melakukan kajian lewat Zoom. Ya, kolaborasi antara LDK Amal, Stimik Amika dengan Muslimah Wahda Sopeng. Ya, ini salah satu bentuk kolaborasi. Coba seandainya masing-masing buat acara, mungkin bisa melakukannya. Tapi ketika kita berkolaborasi, insya Allah jauh lebih besar dampaknya. Dan bukan hanya dengan DPD Muslimah, mungkin kita bisa berkolaborasi lagi dengan LDK kampus yang lain. Ya, di Sopeng ini ada beberapa kampus ya. Nah, coba kita buat kolaborasi, kita buat komunitas. Ya, terutama misalnya kita dalam hal dakwah. Ya, jadi coba kita berkolaborasi bagaimana misalnya memikirkan apa solusi untuk anak-anak muda yang ada di Sopeng ini. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mereka lebih dekat dengan agama. Ya, boleh jadi nanti mungkin acaranya tidak hanya lewat Zoom, tapi kita buat kajian misalnya dengan dikemas dengan tema-tema tertentu. Kemudian kegiatannya misalnya, kalau sekarang anak muda kan lebih banyak di warung kopi. Nah, boleh jadi kita buat kajian di warung kopi. Kita buat latihan kepemimpinan. Ya, kemudian kita pakai bahas tentang Sirah Nabawiyah. Bagaimana kepemimpinan sih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kalau misalnya kita buat acara di warung kopi, nah bisa jadi kita kolaborasi lagi dengan kafe misalnya, dengan warung kopi tersebut. Nah, ini salah satu contoh bagaimana menyelesaikan banyak persoalan, ya proyek dengan cara kita kolaborasi. Jadi banyak proyek besar, proyek kebaikan itu bisa dilakukan, diselesaikan kalau kita berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Dan inilah kemudian maksud hadis yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa min syu'abil iman. Salah satu cabang dari keimanan adalah imamatul imamatul adza anit tariq, yaitu menghindarkan duri ya, bahaya dari jalan. Ya. Bukan hanya secara makna bahwa kita ambil duri kemudian kita singkirkan dari jalan. Mana lain dari hadis inilah kalau ada proyek yang menyangkut kebaikan maslahat orang banyak, ya meskipun di situ kita berbeda suku, berbeda budaya, atau bahkan kita berbeda agama dengan orang lain, tapi kalau ini menyangkut kebaikan kepentingan banyak orang, maka kita terlibat. Ya, makanya tadi menghindarkan duri. Orang yang lewat jalanan kan bukan hanya yang sesuku dengan kita, yang seagama dengan kita, tapi bagaimana Islam itu menjadi rahmat, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita bukan hanya memikirkan manusia, tapi sampai rahmatan lil alamin, sampai semesta alam ini. Makanya Islam, makna rahmatan lil alamin ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan dalam alam. Misalnya kalau sekarang isu tentang lingkungan, ya climate change, global warming, ya ini adalah isu-isu menyangkut kepentingan banyak orang. Maka kalau bisa kita juga punya andil ya dalam tadi kebersihan lingkungan. Coba lihat sekarang ya di dekat-dekat kita, kalau ada sungai kita lihat apakah sungai itu masih bersih, masih jernih airnya. Ini harus menjadi keprihatinan kita, keresahan kita. Ya, jadi kalau dibiarkan ya sungai itu misalnya penuh dengan sampah, ya ini ya harusnya kita amalkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana menjaga lingkungan, ya. Nah, ini beberapa hal ya pelajaran yang bisa kita ambil tentang bagaimana pentingnya ya kayak namanya organisasi. Nah, jauh lebih daripada itu dalam hal dakwah ya dalam hal kebaikan itu sangat mesti ya sangat perlu dan bahkan harus di manage ya harus ada pengorganisasian ya makanya disebutkan ya dan ini perkataan hikmah
ada juga menyadarkan ini perkataan sahabat Nabi, yaitu bahwasanya kebatilan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan, apalagi kalau tidak terorganisir. Jadi sedangkan terorganisir itu kebaikan itu bisa dikalahkan ya oleh kebatilan karena terorganisir. Apalagi kalau memang tidak terorganisir. Makanya itulah pentingnya kenapa kita melakukan program kerja itu harus di-manage, ya diatur siapa ketua panitianya, siapa pelaksananya. Ini semata-mata demi yang disebut dengan tanzim, ya disebut dengan pengaturan. Jadi dalam agama kita ini butuh pengaturan. Ya, jadi ketika kita yang melakukan pergerakan, yang ingin menyebarkan misalnya bantuan, ingin memberikan kebaikan kepada banyak orang, itu mesti diatur dengan baik. Ya, dan inilah sekali lagi pelajaran tentang organisasi. Maka kalau kita ingin menjadi pemimpin di masa mendatang, pemimpin yang bisa memberikan dampak yang lebih besar untuk umat manusia, maka modal dasar adalah mesti menguasai namanya organisasi. Mesti tahu ya bagaimana menjalankan organisasi. Ya, termasuklah kemudian ketika kita berorganisasi, kita belajar. Ya, ketika kita ingin misalnya kerjasama dengan pihak lain, ingin melakukan kegiatan suatu tempat. Nah, mesti menguasai misalnya surat persuratan, bagaimana membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini hal-hal yang sederhana, tapi akan memberikan dampak kita di masa mendatang. Maka saya juga yang mengatakan, mahasiswa yang hanya tinggal di rumah misalnya, tinggal di kos-kosan, kemudian ke kampus, kemudian mungkin dia ada satu waktu dia pergi bermain dengan teman-temannya. Kalau cuma itu saja, maka dia tidak bisa berkontribusi lebih banyak di masa mendatang. Kayak yang saya lihat, ya, coba kita lihat. Dan saya sudah melihat penggambaran dari diri saya sendiri ketika melihat teman-teman. Teman-teman saya yang dulu waktu kita kuliah, yang hanya misalnya tadi dia hanya belajar, dia hanya di kelas, kemudian pergi ke kampus, ya. Atau kalau misalnya ada waktu dia liburan dia pulang kampung, dan dia tidak pernah misalnya ikut organisasi. Ketika kita sudah lulus, ya sudah kemudian terjun ke lapangan, ya kemudian bekerja, maka saya melihat bahwa yang melakukan percepatan, yang bisa bergaul dengan cepat itu adalah mereka yang ikut organisasi. Nah, adapun tadi teman-teman yang hanya tinggal mencoba pergi nongkrong misalnya, dia hanya pergi main-main sama teman-temannya, inilah yang kemudian saya lihat ya dia juga akan jadi orang biasa-biasa. Nah, makanya di sini kita belajar kalau selama kita jadi mahasiswa, gunakan kesempatan itu kita berorganisasi. Ya utamanya kita ikut dalam organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah. Ya. Meskipun di luar itu boleh, tapi sekali lagi setidaknya kita ikut juga. Seperti ini LDK, apalagi namanya ladang amal. Ya. Ini salah satu bentuk ya bagaimana kita ikut berpartisipasi. Insya Allah kalau orang sejak dia mahasiswa, dia belajar, kemudian ketika dia berorganisasi, disinilah kesempatan kita memperluas yang namanya jaringan. Ya makanya kenapa sekarang orang kadang-kala misalnya susah dapat kerja dan seterusnya. Boleh jadi karena dia tidak punya jaringan. Tapi kalau kita punya jaringan, kita sudah dikenal ya dengan misalnya berorganisasi, dikenal di pemerintahan misalnya, ada kita punya jaringan di daerah lain, maka ini insya Allah akan membantu kita. Ya, biasanya orang seperti ini itu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Dan misalnya organisasi dakwah, ketika kita ikut organisasi, bisa jadi organisasi lembaga dakwah itu bukan hanya di Sopeng, mungkin ada di daerah lain. Ya, ketika kita misalnya pergi merantau atau pindah tugas, maka insya Allah kita dengan mudah, ya karena kita sudah punya pengalaman, kita bisa dengan mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan, dengan kondisi apapun. Nah, ala kulli hal, nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Helpful Fudul ini, pertama tadi adalah tentang pentingnya organisasi, kemudian yang kedua adalah pentingnya yang namanya kolaborasi. Nah, selanjutnya, bagaimana Rasulullah SAW di usia 20 tahun ini, apa yang pencapaian beliau dapatkan, ya, terutama kemudian nanti di usia 25 tahun, Rasulullah SAW sukses menjadi manajer bisnis. Dan disinilah cikal bakal Rasulullah SAW juga mendapatkan pendamping hidupnya. Nah, apa tips-tips kita kemudian bisa menjadi pria atau apa kriteria dari pria idaman? Insya Allah kita akan lanjutkan di esok hari.
Demikian, semoga bisa bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya bisa melalui room chat atau menyalakan mic-nya. Ini ada Ustaz yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. 1. Bagaimana hukumnya bagi orang yang munafik ketika dia berjanji tapi tidak ditepati? 2. Hukum amanah itu sendiri seperti apa Ustaz? 3. Bagaimana tips agar anak muda zaman sekarang bisa mengikuti organisasi dengan baik? Ustaz, pertanyaan dari Nurul. Ya, Silakan. terima kasih atas pertanyaannya. Ya, luar biasa pertanyaannya sampai 3 ya. Nah, pertama, bagaimana hukum bagi orang munafik? Ya, ketika dia berjanji tapi tidak ditepati. Maksudnya hukum apanya nih? Apakah dia berdosa atau bagaimana? Itu yang maksudnya. Hukum berkaitan dosanya atau apanya nih? Nah, kalau yang dimaksud adalah apakah dia berdosa atau tidak, ya kembali tadi, ya memang orang munafik itu, kata Rasulullah SAW, salah satu tandanya dari 3 tanda, iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, maka dia mengingkari. Maka yang namanya juga janji, ya harus kita tepati. Kalau kita tidak menepati, ya, karena dia kewajiban. Makanya kemudian kita sebagai manusia jangan berjanji. Kalau memang kita sudah mengatakan ini saya nggak bisa menepati, artinya 99% kita insya Allahnya siap menepati. Nah, ada pun 1%-nya itu karena ada beberapa faktor. Tapi hukum asalnya harus kita tepati. Nah, bagaimana kalau kita tidak tepati? Nah, bisa saja kita terjatuh pada dosa. Tergantung tadi bagaimana janjinya. Misalnya kalau kita sebagai bos, ya kita seorang manajer, kita punya karyawan. Ya. Misalnya kita sudah berjanji bahwa hari Sabtu tanggal sekian, ya gajinya akan dibayar. Maka ketika kita tidak membayar gajinya, tiba masa untuk pembayaran, kemudian kita tidak membayar, maka kita bisa berdosa. Ya, dan bisa digolongkan tadi ya, sebagai orang yang kemudian munafik. Karena dia melanggar janjinya. Kecuali ya kalau misalnya memang ada beberapa hal yang menyebabkan kita belum bisa menepatinya, maka disinilah pentingnya namanya komunikasi. Jadi kalau kita misalnya sudah berjanji sama seseorang, tiba-tiba kita kemudian tidak bisa menepati pada saat waktu yang ditentukan, maka komunikasikan, kita tanya, oh saya nggak bisa menepati ini karena ada demikian, ada halangan, ya atau misalnya dananya belum cair, ya silakan kita sampaikan, ya. Jadi kalau daripada kita kemudian membiarkan, mendiamkan begitu saja. Orang juga bertanya, kenapa ini nggak ditepati janjinya? Nah, makanya kita ini kalau berjanji harus kita tepati. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari sifat munafik. Ya, munafik. Ya, ciri-ciri yang lain juga banyak ya, bukan hanya 3. Coba kita baca di surah Al-Baqarah di lembaran kedua. Ya, ketika mereka kemudian mengatakan kami beriman, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Ya, mereka hanya mengolok-olok. Ini disebutkan di surah Al-Baqarah itu ciri-ciri psikologisnya. Ya, kemudian suka berkata, maksudnya banyak bicara. Oh, saya ini orang beriman, saya begini. Ya, itu salah satu ciri-ciri orang munafik. Kemudian ada lagi ciri-cirinya lain bahwa dia suka mengolok-olok agama. Ya, tentu banyak apa namanya variabelnya menentukan orang ini munafik atau tidak. Nah, tapi bisa saja dalam diri seseorang itu ada sifat kemunifikan, ada sedikit, ya, ada juga yang banyak, ya. Nah, makanya sekali lagi pentingnya kita kalau berjanji harus menepati, ya, terutama sebagai seorang laki-laki, ya, perempuan juga demikian. Semuanya kalau kita berjanji, ya harus tepati. Karena kalau kita tidak menepati, kita bisa digolongkan sebagai orang munafik. Nah, kemudian jadi tadi hukumnya, jadi kalau ada yang kita berjanji kemudian kita tepati, ya bisa dikategorikan kita berdosa karena
ingkar janji. Ya, makanya seorang muslim itu selalu menepati, ya selalu kemudian dia mengukur sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian selanjutnya lagi pertanyaan kedua yaitu bagaimana amanah. Nah, jadi berkaitan tentang amanah, bagaimana yang disebut dengan amanah. Nah, amanah ini adalah berkaitan pertama tentang kemampuan. Jadi kadang-kadang orang dia tidak bisa menjalankan, kemudian kita mengatakan dia tidak amanah, ya memang sedari awal dia tidak mampu. Ya, makanya kalau kita diberikan amanah, ya, pertama orang yang memberikan amanah harus juga mengerti. Ini yang diberikan amanah memang mampu untuk melakukannya. Nah, jangan juga kita berikan amanah pada orang yang memang tidak punya kemampuan dalam hal itu. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan iza umira syai'un, ya, jika sesuatu itu diberikan fi ghairi ahli kepada bukan yang ahlinya, fantazirus sa'ah, maka tunggu hari kiamat. Jadi, kalau ada misalnya satu pekerjaan, misalnya pekerjaannya untuk berkaitan tentang menghitung-hitung logika. Sementara orang yang kita berikan amanah itu orang yang nggak bisa mikir, maka tentu ini di luar kapasitasnya. Jadi pertama orang yang beri amanah juga harus tahu diri. Ini yang saya kasih amanah orangnya, apakah memang betul-betul apa namanya punya kemampuan. Jadi amanah itu bukan sekedar kita melihat bagaimana penampilannya, tampangnya, dia soleh atau soleha. Enggak, itu bukan ukurannya. Ya, tapi ukurannya adalah kemampuannya. Apakah dia punya potensi skill. Nah, kemudian yang kedua, orang yang menerima juga harus tahu diri. Kalau kita sudah diberikan amanah, ya memang di sini ada dulu perjanjian. Apakah Anda siap menerima amanah ini? Ya, kalau memang kita sudah melihat kemampuan diri kita sanggup, kita katakan iya. Makanya coba lihat biasa pelantikan organisasi. Biasanya kan ada pertanyaan, apakah saudara-saudara sekalian siap menerima amanah ini? Nah, itu kan dijawab, siap. Berarti semuanya siap. Jadi ketika kita mengatakan siap, maka sejak itu pula kita sudah membuat perjanjian dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjalankan sebaik-baiknya. Tidak boleh kemudian banyak alasan. Dan seperti tadi, kita sudah mengukur. Nah, itu kadar amanah. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau menggembala kambing, di sini kan disebut sebagai amanah. Nah, amanah di sini bukan hanya berkaitan tadi dia orang yang soleh, ya orang yang kemudian jujur, tapi berkaitan tentang skill, keterampilan. Nah, beliau memang memiliki. Maka inilah kemudian nanti kita cerita kenapa kemudian Rasulullah SAW berani mengambil menjadi manajer bisnis dari saudagar kaya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kenapa beliau begitu berani mengambil amanah itu? Karena beliau sudah punya pengalaman, pernah berbisnis. Ya, meskipun pengalamannya tidak banyak, tapi beliau punya keahlian di bidang itu. Beliau ahli dalam berdagang. Jadi kalau kita ingin bicara tentang amanah, ya, bukan semata persoalan tampang, tetapi apakah kita memiliki kemampuan? Apakah kita sanggup? Apakah kita punya kekuatan? Apakah kita punya potensi ya, terhadap yang itu? Makanya nanti kalau misalnya kita dalam organisasi, itu kan banyak bidang-bidang ya. Maka sebagai seorang pemimpin, ketua organisasi, itu memang sejak awal harus melakukan riset. Ya, ini di antara anggota ini siapa punya potensi seperti ini. Oh, kalau ini orangnya seperti ini, ya taruh. Disesuaikan dengan potensinya, sesuaikan dengan fitrahnya. Jangan sampai kita tidak menempatkan tidak sesuai dengan potensinya. Dan itu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menghadapi berbagai macam sahabatnya, berbagai macam potensi. Beliau mampu membaca potensi setiap sahabatnya. Apa contohnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau nggak pernah kemudian dijadikan sebagai panglima perang. Ya. Sebagaimana juga Umar bin Khattab, beliau potensinya menjadi khalifah. Ya. Dia tidak kemudian ditaruh di tempat yang tidak sesuai dengan bidangnya. Bakar, begitu pula. Jadi ada sahabat Nabi, ya memang potensinya di sini. Maka beliau tidak menempatkan ke tempat yang bukan potensi. Dan di sini kita juga belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri, kemudian beliau menawarkan kepada raja saat itu, berikan saya amanah untuk memelihara pembendaraan negara karena saya memiliki ilmu dalam bidang itu. Nah, jadi boleh juga kita mengajukan diri untuk meminta amanah selama kita punya potensi, kita punya kemampuan dalam bidang itu. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan, jangan. Karena kenapa? Ini hanya menimbulkan kehancuran. Lihatlah hari ini.
Coba kita lihat hari ini ketika orang-orang yang diberikan amanah adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak punya kapasitas dalam bidang itu. Maka ya tentu dia akan membuat apa namanya, keanehan, ketakjuban, atau bahkan dia membuat kerusakan. Nah, itu berkaitan amanah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana agar kita sebagai anak muda di zaman sekarang ini bisa mengikuti organisasi dengan baik. Nah, pertama adalah kita harus lihat dulu organisasinya seperti apa. Ya, organisasi, karena organisasi kan banyak. Ya, ada organisasi yang hanya tempat kumpul-kumpulan. Ada juga organisasi hanya sekedar numpang nama. Ya. Nah, saya menyarankan lebih baik kita memilih organisasi yang betul-betul bergerak di bidang dakwah. Organisasi yang betul-betul memikirkan tentang kemaslahatan umat. Karena ada juga organisasi ya yang hanya kumpul-kumpul doang. Ya, orangnya mungkin misalnya jarang rapat, ya hanya kemudian ajang gaya-gayaan, atau mungkin hanya untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau saya lebih simpelnya cari organisasi, apalagi yang bergerak di bidang keagamaan, bidang dakwah, ikut di situ terlibat. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita berorganisasi, perlu kita juga membaca riwayat organisasi tersebut. Jadi organisasi apa sebenarnya kontribusinya terhadap peradaban, terhadap umat dan bangsa. Ya, nah, kalau kita sekarang ini ya bisa kita ikut misalnya organisasi lingkungan, kita tinggal di kelurahan, itu kan biasa ada organisasi kemasyarakatan. Nah, ini salah satu juga bisa memacu kita untuk memikirkan kondisi umat. Kemudian juga kalau misalnya organisasi dakwah, maka lihat bagaimana sejarah organisasi ini, apa yang dilakukan, apakah organisasi ini betul-betul memperhatikan tentang perbaikan umat, atau jangan-jangan organisasi ini misalnya dia suka membubarkan apa namanya kajian yang bersifat kebaikan, atau organisasi ini suka misalnya membuat hal yang kontroversi, maka saran saya organisasi seperti ini justru kemudian tidak tepat untuk kita bertumbuh. Nah, maka cari organisasi betul-betul membuat kita ini bisa bertumbuh, membuat potensi kita ini bisa maksimal, membuat kapasitas diri kita ini lebih maksimal. Nah, itu sarannya. Kemudian selanjutnya lagi, perhatikan juga di organisasi ini. Nah, bisa jadi dalam organisasi itu ada kemudian hal-hal yang bisa melanggar syariat. Ya, makanya perhatikan jangan sampai organisasi yang kita masuk ini justru kemudian banyak pelanggaran di dalamnya. Ya, kalau banyak pelanggaran di dalamnya, maka sebenarnya kita tidak ikut dalam di organisasi tersebut. Meskipun ada kebaikannya, ya makanya penting kita selalu menimbang. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, lihat apa maslahatnya, apa dampak bahayanya. Kalau bahayanya lebih banyak, maka kita jangan mengambil, ya. Tetapi kalau kemudian ada manfaatnya banyak, sekalipun di situ ada mungkin beberapa hal yang bisa berdampak, uh, ada dampaknya, maka ini bisa menjadi pertimbangan kita. Tapi sekali lagi tentu yang ideal adalah ketika kecil mudaratnya, ya, kemudian besar manfaat. Nah, itu mungkin tiga hal yang bisa membantu kita dalam memilih organisasi yang tepat untuk kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi Ustaz pertanyaan, yaitu Assalamualaikum, izin bertanya terkait organisasi Ustaz. Di kampus kami ada program berbagi takjil yang dilaksanakan oleh beberapa UKM. Nah, bagaimana hukumnya jika meng-share dokumentasi kegiatan? Ada yang mengatakan ini ria. Dan apakah pahala yang didapat orang yang membagikan takjil sama pahalanya dengan orang yang menyumbang dana untuk berbuka? Sekian. Oh ya, Masya Allah. Nah, sekali pertanyaannya. Nah, mengenai tentang kegiatan dakwah, kemudian dokumentasi, ya, kegiatan yang kita lakukan, ya, misalnya tadi berbagi takjil buka puasa, maka ini sah-sah saja, ya. Jadi, makanya kita kalau dikatakan ini ria, ya persoalannya adalah bahwa amal, ya, seseorang niatnya misalnya yang mengetahui ikhlas dan tidak ikhlasnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa menghukumi, ya tidak bisa, apalagi kita hanya melihat, ya kita nggak tahu apa niatnya orang. Maka kembali ke niat. Jadi kita sedari awal kita membagikan buka puasa itu, ya niatnya
bagaimana? Ya. Nah, masalahnya kan orang nggak bisa membaca niat setiap orang. Ya, jadi kalau kita lihat, oh ini dia posting, dia foto, pasti ria ini. Ah, nggak bisa seperti itu. Nah, justru sebaliknya, ketika kita memposting video kegiatan, ini sekali lagi tetap harus kita arahkan bahwa ini niatnya untuk syiar. Ya, Islam ini harus disiarkan. Ya, sama kayak kegiatan kita hari ini, kajian ini harus disiarkan ya, supaya orang tahu. Oh, beginilah caranya kalau anak muda zaman sekarang kita mengisi waktu kita di sore hari. Nah, sebab kenapa? Kalau kita acara kegiatan dakwah, acara kemudian keagamaan kita tidak siarkan, justru yang terjadi apa? Justru yang menguasai mendominasi media sosial adalah keburukan. Ya, justru yang diposting adalah acara hura-hura. Akhirnya orang mengatakan, oh ini lebih bagus. Kenapa kemudian acara keagamaan itu tenggelam? Karena dia kalah dokumentasi. Maka ini penting. Ya, justru saya mengatakan sebenarnya harus didokumentasikan supaya orang tahu, oh begini loh kegiatannya. Nah, adapun berkaitan amal pribadi, ya amal pribadi kita secara personal, secara perorangan, maka ya boleh kita disembunyikan, ya takutnya riak misalnya, nah, itu baru berlaku, ya. Atau mungkin bisa kita juga secara terang-terangan, ya makanya disebutkan dalam Al-Quran, kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sekali lagi kembali ke niatnya. Itu semuanya boleh, dibolehkan. Nggak ada mengatakan, nggak boleh kita sedekah terang-terangan. Ya, ya, justru kemudian kata Rasulullah SAW, man sanna sunatan hasanat, walahu ajru mistofaid. Ya, itu kan hadis, apa munculnya hadis ini, asbab urutnya itu karena ada seorang sahabat yang kemudian terang-terangan bersedekah. Akhirnya kemudian diikuti oleh sahabat setelahnya. Ya, jadi ini ibaratnya kita bicara tentang memotivasi orang lain. Jadi sangat dibutuhkan ya kita bersedekah secara terang-terangan ini demi untuk memotivasi orang lain. Oh, ini ada yang bersedekah, maka dia juga ikut. Nah, maka disitulah sebutkan bahwa barang siapa membuat sunnah, ya kebaikan, kemudian diikuti orang lain, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan pertama. Jadi ini sini pentingnya kita menjadi perintis. Nah, kembali tadi, kalau dikatakan itu ria, nah, kalau kami memandang bahwa tidak bisa orang kemudian memvonis hanya melihat penampakannya. Nah, boleh jadi tadi ini pelaporan untuk donatur. Ya, jadi justru dianjurkan ya kita memposting, oh ini ada bukti ya bahwa kita sudah melakukan kegiatan bagi-bagi takjil. Nah, meskipun ada beberapa catatan ya kalau misalnya kita memberikan sembako, misalnya kita memberikan bantuan kepada seseorang langsung ke rumahnya, nah, maka penting juga kita meminta izin. Ya, bagian dari adab. Kita tanya, ini kamu beri bantuan, apakah boleh kami ambil dokumentasinya? Ya, kalau orangnya mengatakan boleh, silakan. Karena ada juga orang dia malu, dia nggak mau dipublikasikan. Nah, atau kita mengatakan, oh kami mau ambil dokumentasi fotonya, tetapi nanti wajahnya di blur, ya. Tetapi orang yang memberi, ya sebagai panitia itu kita tampakkan. Nah, itu juga boleh. Nah, jadi kalaupun orangnya, oh saya nggak mau difoto, nah, kita bilang, oh nanti wajahnya kami blur, ya nggak muncul. Itu boleh juga sebagai solusi. Nah, karena ini sebagai laporan, karena kita juga hidup di zaman sekarang, ya kadang-kala ada orang yang tidak percaya, ya ketika dia menyumbang, dia kurang yakin, ini sumbangan saya sampai nggak sama orangnya. Ini dana untuk buka puasa, apakah betul-betul dibagi atau tidak? Nah, untuk meyakinkan kita punya donatur, orang yang berdonasi, salah satu caranya adalah dokumentasi. Maka, kalaupun orang kita melakukan kebaikan, ada orang yang nyinyirin, ibaratnya ada orang yang membuli, maka selama kita niatnya untuk kebaikan, ya jalan saja. Ya, makanya orang beriman itu, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya, bagaimanapun tanggapan miring orang lain, ya selama itu kebaikan yang kita kerjakan, laksanakan saja. Karena memang kenyataannya sekarang kita hidup di dunia yang kenyataan sekarang realistis bahwa kita berniat kebaikan pun masih ada orang yang menganggap miring ya masih agak orang yang menganggap keburukan terhadap kita ya jadi bayangkan kita saja berbuat baik masih ada yang orang yang kemudian bersuuzon sama kita. Nah, maka disinilah pentingnya kita kembali kepada niat. Dan kalau kita ingin punya semangat, motivasi dalam perjuangan, dalam dakwah, dalam kebaikan, salah satu caranya yang saya sarankan adalah coba kita belajar
baca kisah-kisah umat terdahulu. Ya, itu akan memboosting kita punya energi. Misalnya ketika kita berdakwah, kita buat kegiatan, ternyata yang ikut hanya segelintir orang. Ya, mungkin kita sedih. Ini kenapa kita buat kegiatan dakwah sedikit yang ikut? Nah, coba kita belajar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun, kurang 50 tahun. Dan yang ikut sama dia hanya segelintir orang. Hanya orang yang kemudian naik ke perahunya. Anaknya, istrinya pun tidak ikut. Nah, coba yang 950 tahun dia berdakwah. Nah, kita buat kegiatan dakwah mungkin baru 2 pekan, ya baru 1 bulan. Ya, lantas kemudian kita jadi down, ya maka kita harus belajar ya bagaimana para nabi dulu. Ya, bayangkan nabi, ini sudah nabi yang berdakwah, yang mengikutinya hanya sedikit. Nah, ini akan membuat kita, oh, kalau sekarang kita buat program kerja, ya, kegiatan hanya sedikit yang ikut, ya bagaimana kita tetap istiqomah, konsisten. Ya, kalau awalnya memang hanya sedikit yang ikut, tapi lama-kelamaan insya Allah akan ada juga yang ikut. Maka disinilah pentingnya kita belajar tentang kisah. Ya, kalau hari ini kita berbuat kebaikan, lantas kita kemudian ada yang nyinyirin, atau bahkan ketika kita berdakwah ada yang mengintimidasi, coba belajar kisah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, suatu hari atau kisah tutup dengan ini kisahnya Khobab, itu ada orang yang kemudian sahabat Nabi yang akhirnya down karena diintimidasi orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah mengatakan dulu ada umat ketika mempertahankan akidah atau sampai ada yang belah dua. Nah, langsung sahabat ini kemudian semangat. Nah, kalau kenyal, ini pentingnya kita belajar tentang sirah, tentang sejarah. Demikian. Jika sudah tidak ada yang bertanya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada kami. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang tak terhingga. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz dapat dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kami tutup majelis hari ini dengan banyak-banyak beristighfar, astagfirullah, 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 dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.